Pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu pokok bahasan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjaga hati. Menjaga hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, pada umumnya orang berusaha menjaga apa yang dimiliki, apalagi kalau itu berharga. Seseorang berusaha menjaga keluarganya dengan baik-baik. Setuju? Menjaga hartanya, menjaga nama baiknya Bapak Ibu, menjaga usahanya, karirnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Untuk menjaga hak miliknya itu, untuk menjaga yang dirasa itu miliknya dan berharga, seseorang rela berkorban apapun. Bila perlu, nyawanya direlakan. Nyawanya pun dipertaruhkan. Demi apa Bapak Ibu? Demi harta yang dimilikinya. Tetapi begini Bapak Ibu, sayang sekali banyak orang tidak tahu untuk menjaga miliknya yang paling berharga. Banyak orang nggak tahu. Pikirnya miliknya itu yang saat tadi sebutkan, keluarganya, hartanya, jabatannya, karirnya, kehormatannya. Banyak orang tidak memahami sebenarnya harta yang paling berharga yang dimilikinya itu apa. Dan ini patut untuk direnungkan Bapak Ibu. Patut untuk dihayati. Milik kita yang paling berharga itu adalah hati Bapak Ibu. Mengapa hati kita adalah milik yang paling berharga? Firman Tuhan mengatakan begini. Hati manusia adalah sumber segala perbuatan. Bagaimana keadaan hati seseorang, itulah keadaan moralnya dan kepribadian orang tersebut Bapak Ibu. Hati adalah harta yang paling berharga. Ayo kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Seorang lagi Bapak Ibu, ayat ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan jagalah dengan segala kewaspadaan Bapak Ibu. Ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa dari hati kita inilah maka terpancar kehidupan. Alkitab mengatakan di ayat yang lain dikatakan begini, bahwa dari hatilah maka muncullah perbuatan-perbuatan. Karena dari hati itulah, hati adalah perbendaharaan yang mengeluarkan hal yang jahat maupun hal yang baik. Jadi kalau hati kita diisi dengan yang jahat, maka ketika ditekan keluarnya apa Bapak Ibu? Contoh botol aqua, ini kalau ditekan yang keluar apa? Begitu pula dengan hati kita Bapak Ibu. Perbendaharaan Alkitab katakan. Banyak orang tidak menjaga hatinya. Ini perbendaharaan kita Bapak Ibu. Banyak orang tidak waspada dengan hatinya. Sehingga iblis berusaha untuk menguasai hati seseorang, di mana orang tersebut tidak menjaga hatinya. Kalau orang ceroboh hidup, orang yang tidak berpikir bahwa hatinya adalah harta yang paling berharga, dan orang yang tidak berusaha dengan kewaspadaan untuk menjaga hatinya, maka iblis memiliki peluang, iblis memiliki kesempatan untuk menguasai hati orang yang tidak menjaga hatinya Bapak Ibu.
Tuhan menghendaki supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini, kita diperintahkan untuk menjaga hati kita supaya iblis tidak menguasainya. Menguasai itu apa toh maksudnya, Pak? Menguasai itu maksudnya begini. Iblis itu mencoba mengisi hati kita supaya apa yang diisikan iblis di dalam hati kita, hidup kita menjadi rusak. Jadi bicara mengisi itu artinya iblis mengisi hati kita dengan sesuatu yang dapat merusak hidup kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa maksud ayat ini, Bapak Ibu? Oke, sebelum kita bahas ayat ini, saya mau mencoba mengilustrasikan begini. Hati itu merupakan bagian terpenting dalam tubuh. Hati itu punya fungsi menyerap sari-sari makanan. Diserap ya, menjadi empedu, kemudian disalurkan ke pembuluh darah. Itu fungsi hati. Tapi kalau sampai seseorang itu hatinya rusak, artinya hatinya keras. Itu dalam ilmu kedokteran dikatakan hatinya mengalami serosis. Itu hatinya mengeras, Bapak Ibu. Kalau sampai hati seseorang itu mengeras, maka Pak dokter atau Bu dokter atau pihak rumah sakit akan memberikan sebuah pesan yang menggetarkan jiwa. Pesannya begini, hidupnya tidak lama lagi. Hidupnya tidak lama lagi. Mengapa? Karena hatinya sudah mengeras. Begitu pula dengan hati yang disampaikan oleh Amsal 4 ayat 23 ini. Hati itu berbicara tentang keadaan rohani kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau rohaninya, hatinya ini mengeras, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rohani Bapak Ibu mendekati kematian. Jadi kalau berbicara hati di dalam kehidupan rohani kita, itu menyangkut masalah karakter, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bila seseorang hendak membicarakan keadaan watak atau karakter atau kepribadian seseorang, maka hati ini mewakili dari karakternya, Bapak Ibu. Misalnya kalau orang bilang begini, orang itu loh hatinya jahat, orang itu loh hatinya baik. Bapak Ibu bisa menyimpulkan yang dimaksudkan apa? Orangnya baik, perbuatannya baik. Kalau orang itu bilang begini, oh orang itu hatinya jahat, yang ada di benak pikiran kita apa? Apa? Orangnya jahat, benar nggak? Dari pernyataan ini Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa hati adalah gambaran diri dari seseorang. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Jawabannya adalah karena Alkitab berkata, sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Sampai sini mengerti ya, sebelum saya lanjutkan. Jadi hati itu memancarkan kehidupan Bapak Ibu. Artinya bahwa hati manusia akan menentukan keadaan seluruh kehidupan orang itu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Dan kehidupan seseorang itu mempengaruhi juga orang yang di sekitarnya. Kalau orang gak suka sama orang lain, itu yang dosa bukan hanya dirinya loh, sekitarnya juga dirusak. Kalau orang gak suka sama orang lain, itu pasti mempengaruhi sekitarnya. Orang itu loh benci. Lain lagi, orang itu tuh gak bisa dibilangin, orang itu pokoknya jahat banget. Orang di sekitar dipengaruhi, sehingga orang yang lain diajak untuk membenci. Sementara orang yang tahu kalau dia dibenci dan dibicarakan ke orang lain, dirusak juga hidupnya.
dia mulai cerita dengan orang dekatnya. Orang itu loh, ngapain tuh ngomongin aku terus? Jadi kalau seseorang hatinya itu rusak, maka keadaan hati itulah akan merusak lingkungannya, merusak sekitarnya, merusak orang lain yang ada di kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, hati itu memancarkan kehidupan, juga hati itu memancarkan kematian Bapak Ibu. Kalau hati seseorang sudah direbut oleh iblis, diisi dengan sesuatu yang jahat, maka hati yang jahat itu akan merusak orang lain juga Bapak Ibu. Oleh sebab itu Alkitab dengan tegas mengatakan, supaya engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya hati yang kau miliki itu memancarkan kehidupan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin dengan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Hati sangat menentukan kehidupan kita. Makanya iblis berusaha terus untuk masuk dan merebut hati seseorang. Kalau iblis sampai dapat merebut kehidupan hati seseorang, maka orang tersebut akan rusak dan hatinya mengeras sehingga tidak lama lagi akan mati. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana sih Pak supaya kita dapat menjaga hati kita? Bagaimana Bapak Ibu? Selalu waspada, takut akan Tuhan. Pinter-pinter cuma di sini Pak. Jadi cara yang terbaik supaya kita dapat menjaga hati kita itu cuma satu Bapak Ibu. Hati kita diserahkan sama Tuhan. Bapak Ibu harus menyimpan hati kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Seseorang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan, itu berarti orang itu bersedia dengan komitmen yang tinggi, dengan komitmen yang bulat, utuh, untuk menyerahkan sepenuhnya dalam pengendalian Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada orang lain, tidak ada siapapun di dunia ini yang dapat menjaga hati kita dengan baik dan benar selain Tuhan. Oleh sebab itu orang benar, orang percaya, anak-anak Tuhan diharapkan supaya dapat menyerahkan hatinya. Kalau bicara hati, bicara seluruh hidup. Menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya seluruhnya kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau menyerahkan sebagian Tuhan senang gak? Tuhan kita itu seperti apa sih modelnya? Dia itu kalau minta apa? Semua. Amin. Tuhan, aku kasih ke kamu 10%. Semua. Jangan Tuhan terlalu banyak, 90%. Enggak nak, semua nak. Janganlah Tuhan, nanti aku gak punya 99 ya. Enggak nak, semua. Aduh Tuhan jahat banget ya. Tuhan 99,99999%. Enggak nak, semua. Tuhan bilang begini, nak, urusanmu itu membinasakan, tetapi urusanku itu menyelamatkan. Nak. Seringkali kan kita sibuk dengan urusan kita, bener? Seringkali kita mempunyai kehidupan ini punya ruang khusus di mana Tuhan gak boleh masuk dalam ruangan itu. Bener apa bener? Tuhan, aku ikut Tuhan itu yang penting aku bisa bahagia. Gak boleh nak, kalau aku gak bahagia, kamu gak boleh bahagia. Kenapa Tuhan? Karena hidupmu sudah aku beli. Hidupmu bukan milik kamu sendiri nak. Hidupmu itu milikku. Kamu gak boleh senang kalau Tuhan gak senangkan. Di dunia ini, semua yang engkau miliki itu kalau kamu serahkan kepada aku nak, hidup akan selamat. Seringkali Bapak Ibu, orang tidak memahami ini. Seringkali orang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu cuma kasih remah-remah aja.
Saya salah ya bilang. Contohnya apa remah-remah Pak? Ya kalau untuk Tuhan itu ya yang sepele-sepele lah. Tapi kalau untuk diri sendiri, manusia itu bisa ngabisin berapapun banyaknya. Itu dari barang yang satu dengan barang yang lain, dengan kesenangan yang satu dengan yang kesenangan yang lain. Itu kalau dengan keuangannya, dengan kekayaannya, orang itu bisa membelanjakan keuangannya sesuka-suka sendiri. Tapi untuk Tuhan, hitung-hitung. Itu namanya remah-remah. Banyak orang berbuat apapun untuk anaknya, untuk keluarganya habis-habisan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Dan ini banyak Bapak Ibu. Orang seperti ini adalah orang yang tidak menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena orang seperti ini memandang harta yang paling berharga itu uangnya. Yang dipandang paling berharga itu keluarganya. Yang dipandang milik yang patut dipertahankan itu adalah martabatnya, kehormatannya. Ini yang salah Bapak Ibu. Sehingga orang banyak sekali bercinta dengan dunia. Banyak sekali orang ikut Tuhan, yang dikejar cuma satu, hartanya. Berkat yang salah yang dipahami oleh orang-orang hari ini. Berkat itu yang dipandang apa berkat dalam pikiran kita Bapak Ibu? Jasmani. Padahal kalau Bapak Ibu membaca Injil, membaca kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru sampai habis Ibu baca, Bapak Ibu baca, ternyata berkat yang dijanjikan oleh Allah baik kepada Abraham, baik kepada keturunannya, baik kepada umat perjanjian baru. Yang dimaksudkan berkat itu adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu bukan negeri di dunia ini loh. Abraham Pak diberkati, buktinya mana? Abraham itu dari keadaan nyaman di Ur Kasdim disuruh keluar. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi musafir. Keturunannya jadi musafir, tidak punya negeri sendiri. Abraham sampai mati tidak masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Abraham hanya melihat dari kejauhan dan melambai-lambai, mati. Berkat yang dimaksudkan oleh Allah kepada orang percaya itu adalah firman yang menghidupkan, dari kata berakah dan eulogia. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya hari ini banyak sekali hidupnya nggak fokus. Ikut Tuhan tapi nggak fokus Bapak Ibu. Ikut Tuhan hatinya masih bercabang. Seperti orang yang ikut seseorang bekerja, mengharapkan sesuatu dari hasil yang dikerjakannya. Padahal Allah mengatakan engkau diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Zaman dulu Bapak Ibu, budak itu tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya. Betul ya Bapak Gembala ya? Budak itu nggak punya hak. Bapak Ibu dan saya itu sudah ambil dari keadaan yang hina, dari keadaan yang tidak pantas untuk dipungut, tapi dipungut. Saudara dibersihin, dimandiin, dibenarkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dilayakkan. Sehingga Bapak Ibu sudah dibeli oleh Tuhan dengan lunas, harganya dibayar. Itu artinya Bapak Ibu tidak memiliki hak untuk menuntut dari Tuhan. Kalau anak kecil baru percaya Tuhan oke lah. Masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun ikut Tuhan, masih ngarap-ngarap berkat Tuhan oke. Masih cocok. Tapi kalau sudah ke gereja jadi orang Kristen 15, 20, 30 tahun, masih anak-anak terus. Kita bilang begini, kalau dilihat dari usiamu, dari waktumu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Tapi kamu masih anak-anak, kamu masih duniawi. Kamu tidak bisa makan makanan keras. Kamu cuma makan bubur disuapin terus. Kira-kira kalau orang tua punya anak seperti ini sedih gak? Sedih banget loh. Punya anak 3 tahun disuapin, wajar gak? 5 tahun wajar gak? 5 tahun, 6 tahun minta uang uang jajan, wajar gak? Wajar ya? 25 tahun
Pak, uang jajan. Pak, suapin, maaf. Kira-kira orang tua sedih nggak? 30 tahun sudah punya keluarga, ngerecokin orang tua terus. Mama, itu kalungnya mama yang kemarin mana, mah? Buat apa? Buat belanja istriku. Kira-kira orang tua sedih nggak? Nah, aku ini dulu tuh besarin kamu, berharap supaya kamu itu gede, bisa menyenangkan orang tua. Tapi kamu digedein dari kecil, dicepoin, disuapin, sakit, ditungguin di rumah sakit, ya, di sekolahin gede-gede, nggak bisa nikmat, nggak bisa menyenangkan orang tua. Kira-kira orang tua sebenarnya sedih nggak? Sedih banget. Begitu pula dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tuh sedih banget kalau Bapak Ibu ikut Tuhan, tapi yang dituju cuma satu, hartanya Tuhan. Saya teringat dengan perumpamaan anak yang hilang yang ada di dalam Lukas 15. Anak yang hilang ini, Bapak Ibu, itu yang dierah dari bapaknya apa? Harta bapaknya kan. Bapak bagi warisannya, Koko sama Titi, kakak sama saya. Bagian ke mana? Sama bapaknya dikasih nggak? Dikasih. Kemudian anak ini pergi kan? Bapaknya tahu nggak kalau anak ini lagi kelaparan makan ampas babi? Sebetulnya tahu. Bapak ini kaya nggak? Kaya. Dengan kekayaannya seharusnya bapak ini punya kemampuan untuk mencari anaknya. Dan kalau kita baca, bapak ini juga memiliki banyak pegawai. Bapaknya sebetulnya punya kemampuan untuk menemukan anaknya lewat uangnya, lewat pegawai-pegawainya. Seharusnya orang tua ini bisa menemukan anaknya, Bapak Ibu. Tetapi mengapa bapak ini tidak mencari anaknya? Karena andai kata anak ini di rumah pun, dia juga menjadi anak yang hilang. Karena dia ada di rumah pun, seperti kakaknya, dia juga terhilang. Kenapa? Karena dia itu bukan cinta sama bapaknya, tapi cinta sama dunyone. Alkitab mengatakan orang yang mencintai hartanya Tuhan, mencintai berkatnya Tuhan, Alkitab percaya dalam Lukas 15 disebut sebagai orang yang mati, Bapak Ibu. Kita baca Lukas 15 ayat 24. Oke, udah dapat? Saya bacakan ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup ulang lagi. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Alkitab saya mengatakan begini, bahwa orang-orang yang mencintai dunia ini, orang-orang yang mencintai Tuhan karena berkatnya, dia adalah orang-orang yang mati. Kalau Bapak Ibu iring Tuhan jadi orang Kristen, motivasinya karena dunia Tuhan, berarti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang Saya salah ini khotbahnya, Pak. Salah saya, Pak, khotbahnya. Bapak Ibu kalau berpikir sudah jadi orang Kristen, Bapak Ibu menjadi orang yang hidup, tapi Bapak Ibu masih bercinta dengan dunia, mengharapkan berkat Tuhan secara lahiriah. Bapak Ibu berharap jadi orang Kristen supaya menikmati berkat Tuhan selalu. Bapak Ibu tergolong sebagai orang-orang yang mati. Pak, kok seperti itu, Pak? Iya. Karena hati Bapak Ibu kalau sampai terikat dengan dunia. Yakobus 4 ayat berapa itu? Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan, barang siapa yang membangun percintaan dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lukas 14 ayat 33 mengatakan, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya Bapak Ibu kalau mau iring Tuhan harus menyerahkan hatinya, hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Pasrah bongkoan. Amin. Itu artinya tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita ini yang dapat untuk menuntut apa yang Tuhan mau perbuat buat kita.
Artinya gimana Pak? Kalau menyerahkan itu nggak boleh setengah-tengah, semuanya. Kalau kita menyerahkan semuanya berarti tidak boleh ada kesenangan lain selain Tuhan. Bapak Ibu kalau nabung di bank, naruh uang di bank, kesenangan Bapak Ibu apa? Aman. Dan yakin bahwa kalau uangku di bank, aku rasa senang. Kalau Bapak Ibu punya perasaan itu di bank, kenapa Bapak Ibu tidak punya perasaan ke Tuhan? Seharusnya kalau Bapak Ibu punya perasaan bahwa hidupku sudah aku serahkan ke Tuhan, hatiku aku serahkan ke Tuhan, itu artinya aku tidak boleh punya kesenangan lain selain Tuhan. Sebab hartaku yang paling berharga itu bukan keluargaku. Istrimu, suamimu, anakmu itu bukan milikmu. Miliknya siapa? Hartamu hari ini, yang kau miliki hari ini, itu bukan milikmu. Milik siapa? Milik Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, itu kita harus abdikan sepenuh-penuhnya hanya untuk Tuhan. Kalau seseorang sudah menyerahkan hatinya sedemikian rupa, maka dia tidak akan memiliki kesenangan yang lain selain Tuhan. Sudah gak bilang begini, hartaku itu rumah yang paling indah ini loh. Sudah gak lagi. Karena harta yang dimiliki di bumi ini sifatnya sementara. Tuhan percayakan supaya lewat uang yang kita miliki, lewat harta yang kita miliki, menjadi sarana untuk kita menemukan kebenaran. Orang-orang yang mengikatkan hatinya kepada uang, itu sampai bercinta dengan uang, sampai pada titik level kawin dengan uang, pasti binasa. Makanya kita mengatakan kalau sampai hatinya keras, itu gak lama lagi pasti mati. Masih hidup Pak, itu orang-orang cinta dunia masih hidup. Sesungguhnya mereka itu mati. Seperti anak yang terhilang, seperti si bungsu dan si sulung. Si bungsu terhilang mati di luar, si sulung matinya di dalam. Kakaknya mati di dalam. Kakaknya cuma mengharapkan apanya? Apa bapaknya? Mengharapkan harta bapaknya. Bapaknya sedih, aduh nak, padahal aku itu membesarkan kamu, bimbing kamu, hidupin kamu. Seharusnya kamu itu cinta dengan pribadiku, bukan cinta dengan hartaku. Kan aku anakmu Pak. Kalau kamu anakku nak, percaya sama bapakmu. Gak perlu minta-minta. Bapakmu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Seringkali kan kita anak-anak Tuhan itu kan di hadapan Tuhan begitu, Tuhan berkati aku. Sudah nak. Tuhan lindungi aku. Sudah nak. Tuhan ampuni aku. Sudah nak. Kamu sudah tak ampuni, tak lindungi, tak berkati. Cuma satu nak. Cari aku. Cintai aku nak. Kalau kamu mencintai aku, kamu menyerahkan hidupmu untuk aku nak, maka semuanya ini akan menjadi bagianmu. Siapa di sini percaya bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga? Siapa di sini yakin bahwa kita adalah anak Allah? Kalau nggak yakin kan gini, ngerengek Tuhan berkati aku, Tuhan diberkati, pasti dihidupin. Kamu bukan anak tonggo, kamu anakku nak. Kan Tuhan bilang begitu, benar nggak? Kalau anakku kamu pasti tadi namanya anak apa yang kalau anak? Anak siapa sih punya anak? Kalau nggak belajar dimarahin nggak? Marahin. Kalau anak tonggo nggak belajar dimarahin nggak? Anak tonggo nggak belajar, main terus dimarahin nggak? Bukan, nggak dimarahin ya, karena anak tonggo. Kalau anak sendiri kalau nggak belajar dimarahin. Kalau nakal dipukul nggak? Hah? Dibukul. Yakin ya? Yakin dia memperlakukan anaknya seperti itu ya? Saya mau tanya siapa jadi anak Tuhan? Loh, gak ada keterangan Pak. Sini siapa yang anaknya Tuhan? Berarti kalau Bapak Ibu anaknya Tuhan, harusnya dididik. Barang siapa yang kukasihi, diapain? Dia kutegur dan kuajar. Supaya engkau dewasa nak. Supaya engkau mandiri nak. Supaya engkau mengerti aku ini Bapak yang tidak pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu ketemu aku, jangan bingung masalah jasmani nak. Kalau kamu ketemu aku, cuma satu, lakukan kehendakku seperti aku melakukan kehendak Bapak yang mengutus aku. Kamu dipanggil bukan untuk hal yang fana. Kamu dipanggil
untuk hal kekekalan. Engkau dipilih dan saya dipilih untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Amin. Dan kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Dia yang belum selesai. Masalah makan minum itu masalah kecil. Masalah pakaian, masalah Tuhan bilang dibandingkan begini, lihat itu. Tanaman, bunga baku, burung, lihat itu. Itu dibilang Tuhan loh. Apalagi kamu nak, lebih dari mereka. Lebih dari itu. Siap untuk menyerahkan hatinya ke Tuhan? Sepenuh-penuhnya loh. Ya. Kalau Bapak Ibu gak nyerahin sepenuh-penuhnya, Bapak Ibu masih berpikir hartaku itu uang, hartaku itu istriku, anakku, suamiku, rumahku, mobilku, duitku, depositoku. Bertobat pagi ini. Amin. Harta kita apa Bapak Ibu yang paling berharga? Hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus berkati. Amin.